Halo semuanya, saya Jessica Natali Tongson dengan NRP 32030240002. Hari ini saya akan menjelaskan 5 dari kode etik profesi akuntansi. Bayangkan, jika seorang akuntan tidak memiliki pedoman etika, laporan keuangan bisa saja direkayasa, kepercayaan publik bisa lenyap, dan dunia usaha pun bisa terguncang. Untungnya, profesi akuntansi ini berpegang pada kode etik yang menjadi pedoman utama. Prinsip pertama adalah integritas, yaitu kejujuran dalam menyampaikan informasi. Sebagai akuntan, kita harus menyampaikan informasi secara apa adanya tanpa ada manipulasi data. Contoh kasusnya adalah ketika klien meminta para akuntan untuk menunda pencatatan utang agar laporan keuangan bisa terlihat lebih baik. Hal tersebut tentunya melanggar integritas. Solusinya itu adalah akuntan harus menjelaskan konsekuensi hukum dan etis dari tindakan tersebut dan menolak permintaan itu secara profesional. Menjaga integritas lebih penting daripada menyenangkan klien. Prinsip yang kedua adalah objektivitas. Artinya, akuntan harus bebas dari konflik kepentingan dan tidak memihak dalam menilai situasi. Contoh kasusnya adalah seorang akuntan diminta untuk mengaudit laporan keuangan perusahaan milik keluarganya sendiri. Situasi ini rawan konflik kepentingan pribadi. Solusinya, sebagai akuntan, sebaiknya mengundurkan diri dari penugasan tersebut atau mengalihkan tugas kepada pihak independen agar objektivitas tetap terjaga. Prinsip yang ketiga yaitu kompetensi profesional dan kehati-hatian. Artinya, akuntan harus bekerja secara hati-hati dan hanya menerima pekerjaan yang sesuai dengan kompetensinya. Contoh kasusnya adalah ketika seorang akuntan ditugaskan untuk menyusun laporan pajak dengan menggunakan peraturan terbaru yang belum pernah ia kuasai. Dalam situasi ini, para akuntan harus belajar terlebih dahulu atau bekerja sama dengan rekan yang lebih berpengalaman. Jangan pernah asal-asalan karena dampaknya bisa fatal bagi klien. Prinsip yang keempat adalah kerahasiaan, yaitu akuntan tidak boleh membocorkan informasi klien bahkan setelah hubungan kerja berakhir. Contohnya saat seorang akuntan menceritakan laporan keuangan pribadi kliennya kepada teman-temannya saat nongkrong. Hal ini jelas melanggar kode etik. Solusinya, bagi akuntan harus selalu menjaga informasi profesional dan bila ragu sebaiknya tidak membicarakan pekerjaan di luar konteks resmi. Prinsip yang kelima adalah perilaku profesional. Prinsip terakhir adalah perilaku profesional. Akuntan harus menjaga citra dan reputasi profesi. Contoh kasusnya adalah ketika seorang akuntan mempromosikan jasanya dengan cara menjatuhkan akuntan lainnya. Cara seperti ini dinilai tidak etis. Akuntan seharusnya mempromosikan diri dengan kompetensi dan layanan yang profesional, bukan dengan menjatuhkan pihak lainnya. Menjadi seorang akuntan bukan hanya tentang uang, tetapi juga tentang kepercayaan. Dengan menjunjung tinggi kode etik, kita akan menjaga masyarakat, klien, dan kehormatan profesi. Profesi akuntansi bukan hanya tentang angka, laporan, atau neraca. Di balik semua itu, ada nilai-nilai luhur yang menjadi fondasi, yaitu kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab. Kode etik profesi akuntansi bukan sekedar aturan, tapi cerminan jati diri seorang akuntan yang sesungguhnya. Setiap keputusan etis yang kita ambil hari ini akan membentuk kepercayaan masyarakat esok hari. Karena itu, mari kita jadikan integritas sebagai budaya, bukan sekedar kewajiban.